Seringkali itu kalau kita ikuti itu AI seminar di luar, selalu mereka itu mengatakan bahwa keberhasilan daripada transformasi AI ini harus datang dari top leaders-nya. Istilahnya CEO-nya harus ngerti AI itu apa. Bahkan kalau bisa ngerti cara pakainya, kalau bisa coding juga gitu kan. Kami dari kacamata Hypernet melihat bahwa AI ini harusnya lebih akan bagus kalau dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Jadi mindset awalnya mungkin jangan langsung dengan AI kemudian melakukan efisiensi cost gila-gilaan, kemudian imbasnya adalah ke PHK tadi. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, best practice management, sampai teknologi terkini. Saya Jehan Kafi, redaktur dari Majalah Swa sebagai bagian dari Swa Media Group yang akan menemani dalam episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah hot topic yang mungkin udah banyak banget dibahas di mana-mana. Mungkin sebagian besar dari kita udah mencobanya sehari-hari dalam bekerja, dan perusahaan juga udah mulai mengimplementasikannya, yaitu AI di perusahaan, bikin bisnis lebih cerdas atau membuka risiko baru. Nah, pemirsa, seperti kita tahu, AI itu udah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Banyak dari perusahaan yang udah mulai mengimplementasikannya dari tahap eksperimental, tapi juga nggak sedikit juga yang udah memperoleh benefit dari implementasi AI itu. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kita peningkatan dalam hal produktivitas dan juga efisiensi, tapi di sisi lain ini membuka tantangan baru, mulai dari cyber security, kemudian tata kelola data, sampai kesiapan infrastruktur digital dan juga SDM-nya. Nah, di sini kita udah bersama dengan Hypernet Technologies sebagai perusahaan penyedia solusi connectivity, cloud, managed service, dan juga cyber security. Hypernet Technologies udah punya banyak pengalaman dalam mendampingi berbagai perusahaan dan organisasi untuk membangun fondasi digitalnya agar siap di era AI saat ini. Di sini kita udah bersama Pak Sudianto Oy sebagai CEO Hypernet Technologies. Halo, selamat siang Pak Sudianto. Siang. Ya, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih dari SWA udah diundang ke kantor Hypernet pada sore hari ini. Terima kasih juga mau datang. Ya. Semoga nggak macet pas kesini. Enggak Pak. Baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Swa Media Inc. Dan juga jangan lupa komentar. Baik, Pak Sudianto, mungkin siap sebagai pembuka konteks ya Pak ya. Seperti kita tahu kan, AI ini udah menjadi buzzword ya di perusahaan dan juga mungkin secara individu kita udah menggunakannya sehari-hari. Betul. Tapi gimana sih Pak, AI ini apakah udah menjadi sebuah kebutuhan bisnis yang nyata atau masih menjadi hype dan juga mungkin sekedar keren-kerenan punya aja gitu dari perusahaan? Iya, jadi memang ini lagi ramai banget dibahas ya masalah AI ini. Apakah memang tujuannya untuk mengefisiensikan cost, dalam arti sering dianalogikan pemecatan massal nih kalau pakai AI ini, atau memang hanya untuk meningkatkan produktivitas supaya kerja kita lebih cepat dan lebih mudah tadi. Nah, memang secara revolusi AI ini kalau kita tahu masing-masing kan kita ada dari awal itu kognitif AI itu yang dimana AI itu mulai belajar mengenal teks, suara, dan gambar, ya kan? Kemudian dia masuk lagi ke yang sifatnya tuh reasoning, atau sebelum dia bisa mengenal sesuatu itu dia istilahnya membaca, kemudian dia memberikan rekomendasi, ya kan? Nah, dari situ kemudian masuklah nanti ke kalanya agentic, atau AI itu bahkan bisa melakukan sesuatu. Dan yang paling gilanya lagi mungkin kalau kita lihat sekarang yang udah lagi rame di luar negeri ya, terutama dari Cina, sudah masuk ke physical AI. Jadi masuknya dalam bentuk physical yang dia bisa melakukan dalam bentuk sudah kelihatan gitu kan. Nah, hype ini memang ya tergantung dari si konsumen atau mungkin si pelakunya itu melihatnya seperti apa gitu kan. Kalau kami dari kacamata Hypernet melihat bahwa AI ini harusnya lebih akan bagus kalau dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Jadi mindset awalnya mungkin jangan langsung dengan AI kemudian melakukan efisiensi cost gila-gilaan, kemudian imbasnya adalah ke PHK tadi. Karena ada case malah ternyata lucu, ada perusahaan di luar yang sudah pakai AI malah balik lagi hire karyawan ya kan, karena dia merasa bahwa penggunaan token AI yang jauh lebih mahal dibandingkan waktu zaman tradisional pakai karyawan. Jadi sebenarnya
mindset awalnya ini jangan sampai salah dulu. Jadi harus di set dulu apa value yang mau didapat dari AI ini dan function bagian mana yang dirasa memang harus di replace, terutama yang repetitif gitu. Dari pengalaman Hypernet, bagaimana sih perusahaan itu mungkin yang dari pilot project gitu ya Pak, implementasi AI dari mungkin mode eksperimen gitu, tapi lebih ke hal yang lebih strategik itu gimana Pak? Nah, kita sendiri pun juga kita masih belajar ya, to be honest, karena AI ini kan masih baru banget ya. Jadi, tapi kita berusaha untuk start dari awal mana dulu bisnis function atau bisnis proses yang kita rasa itu memang cukup berulang, secara prosesnya sama tapi dilakukan berulang kali. Karena biasanya itu yang selalu menjadi masalah. Karena memang kita tidak bisa mengandalkan manusia untuk melakukan sesuatu yang berulang tanpa ada kesalahan sama sekali. Kan? Sebenarnya di sini sebenarnya menjadi benefit utama daripada AI karena boleh dibilang 0% kesalahan. Karena nggak pernah tidur, nggak pernah cuti, nggak pernah komplain kan. Nah, jadi harus define dulu proses bisnisnya mana dulu. Dari situ baru di-define apa goalnya yang mau dicapai. Lebih cepatkah, lebih hematkah, atau lebih banyak yang mau dihasilkan gitu. Nah, dari situ baru bisa kita dapat penggunaan tools AI-nya lebih maksimal karena toolsnya juga sekarang banyak. Kalau nggak salah hampir 500 lebih model LLM yang udah ada gitu kan. Jadi dan semuanya akan spesifik ke masing-masing task list atau tools apa yang mau dipakai. Jadi nggak mungkin semuanya bisa kita pakai. Nah itu yang kita selalu di internal kita prioritaskan dulu gitu. Jadi kita bikin kayak satu table matrix skala prioritas AI secara needs-nya, secara problemnya dan secara outputnya. Dan kadang-kadang kita masukkan juga time-nya. Effortnya itu berapa jauh. Kalau effortnya besar tapi secara benefitnya kecil, biasanya kita low priority. Start dari yang effort paling rendah tapi benefit value-nya paling gede gitu. Nah mungkin customer itu biasanya kita sarankan start dari itu dulu gitu. Sebelum dia masif AI. Itu. Nah Pak, berbicara mengenai gap-nya itu apa aja sih Pak dari scaling up AI tadi agar menghasilkan real business impact gitu ya Pak. Dari mungkin tadi yang coba fungsional lebih kecil hingga mungkin yang lebih besar gitu, lebih secara organisasi. Selama ini sih kita ketemu common problemnya adalah pertama masalah data ya. Jadi banyak sekali perusahaan, terutama kita kalau bicara mengenai korporasi ya. Jadi datanya itu masih sifatnya offline, bahkan masih ada yang manual, dalam arti masih paper, ya kan. Nah, bagaimana data ini bisa didigitalize, dibikin dalam framework yang lebih rapi supaya AI itu bisa baca. Karena AI itu kan dia tidak bisa bohong. Sering terjadi halusinasi AI karena data yang diberikan itu tidak pas. Kedua dari sisi secara infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya nggak mumpuni, ya AI juga nggak akan bisa berjalan dengan baik. Terutama dari sisi connectivity. Nah ini mungkin critical role-nya itu di sisi Hypernet diuntungkan nih. Karena connectivity itu adalah foundation daripada infrastruktur digital. Ya kan? Kalau kita nggak punya connectivity atau internet yang bagus lah istilahnya, ya apapun yang kita taruh nggak usah AI gitu kan. Kita main game aja juga nggak akan jalan. Buka YouTube aja juga macet-macet gitu kan. Nah, jadi connectivity itu menjadi yang penting dalam infrastruktur digital. Dan terakhir mungkin masalah security. Karena sekarang AI itu kalau dikasih terlalu luas, ya bisa jadi salah penggunaan juga. Terlalu sempit, dianggapnya AI-nya kurang pintar. Nah, ini harus menimbang-nimbang data yang mana dan skupnya sejauh apa yang harus kita berikan kepada si AI ini gitu kan. Makanya balik lagi tadi, function yang value-nya itu harus pas gitu. Nah berbicara tadi ya Pak, fondasi ya Pak sebelum orang kita mulai AI gitu. Apa aja sih Pak yang perlu perusahaan itu siapkan gitu ya? Mungkin tadi data integration juga Bapak udah siap. Digitalisasi itu juga penting. Apalagi sih Pak yang harus menjadi perhatian bagi pemilik usaha gitu? Jadi selain data yang digital, infrastructure, security, dan yang paling penting lagi nih, dan ini juga terjadi di kita sih Mas. Jadi masalah people. Jadi di luar daripada AI ini saya rasa semua transformasi itu selalu akan melibatkan people at the end kan. Nah kalau people atau mindsetnya tidak berubah, otomatis bisnis prosesnya juga akan berubah, ya kan. Makanya banyak seringkali itu kalau kita ikuti itu AI seminar di luar selalu mereka itu mengatakan bahwa keberhasilan daripada transformasi AI ini harus datang dari top leaders-nya. Istilahnya CEO-nya harus ngerti AI itu apa. Bahkan kalau bisa ngerti cara pakainya, kalau bisa coding juga gitu kan. Nah kalau CEO-nya ngerti ya otomatis ke bawahnya mereka nggak akan ikut gitu kan. Nah untuk merubah people dan habit ini yang memang challenge yang nggak bisa di-AI kan, ya kan. Jadi ini memang butuh edukasi, butuh determinasi, komitmen, disiplin dari semua layer atas sampai bawah gitu. Jadi kalau ini semuanya lengkap nih dari data, infrastruktur, isu security-nya bisa kita cater dengan baik dan people-nya juga bisa
komit, ya harusnya sih implementasi transformasi dia akan jauh lebih gampang ya dan lebih cepat lah gitu loh. Jadi apa yang Bapak bilang sebenarnya human in the loop dari era AI ini masih sangat penting dan krusial ya Pak ya. Bagaimana kita menggunakan tools ini ya, AI sebagai tools gitu untuk mengefisiensikan dan meningkatkan productivity itu masih tetap penting itu human ya Pak. Betul. Jadi kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan human sepenuhnya, saya pribadi agak kurang setuju. Tapi bahwa AI akan mereplace orang yang tidak menggunakan AI, saya 100% setuju. Gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana si orangnya itu sendiri bisa untuk mau improve dan belajar untuk mulai menggunakan AI ini ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dirasa memang bisa di-replace pelan-pelan gitu kan. Karena perusahaan akan mulai mencari ke arah quality output instead of ke arah quantity kan. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi challenge semua gitu. Memang ya ini jadi riset ya kalau saya bilang kalau kita nggak survive di dunia era AI ini, kita akan ketinggalan sekali gitu. Karena berikutnya itu masalah quantum komputer, terus apa lagi ya. Jadi yang memang sifatnya itu kita udah nggak mungkin bisa ngejar ke arah sana. Karena resource dan investmentnya akan sangat gila sekali kan. Tapi kalau di sisi AI ini kan istilahnya anak di kos-kosan, kuliahan juga bisa bikin sesuatu dan mungkin jadi miliaran dolar punya valuation kan. Jadi saya bahkan mengencourage anak saya, udah kamu mulai sekarang harus belajar prompting AI dah paling minimal gitu kan. Ngerti AI itu apa aja modelnya gitu. Karena kedepannya bisa jadi guru kita pun AI. Jadi AI akan jadi standar infrastruktur yang landasannya gitu Pak ya. Betul, semua perusahaan akan berlomba-lomba bagaimana AI ini akan masuk dalam proses bisnis mereka, memake sure bahwa produktivitasnya naik, efisiensi secara cost-nya juga terkontrol. Ya otomatis people-nya mereka akan mulai menseleksi mana yang memang sudah terbiasa atau kita sebut dengan AI native ya, udah biasa pakai AI untuk jadi people-nya mereka. Karena mereka punya challenge tadi, mengganti habit people itu sendiri kan. Nah kalau mereka nggak bisa ganti, ke apa kira-kira keputusannya pasti merekrut orang baru yang memang udah biasa AI kan. Nah ini yang challenge orang-orang lama nih yang belum native AI ini harus improve gitu loh. Pak mungkin di tahap awal-awal ini ya dari perkembangan AI, Pak Sudianto melihat industri apa sih Pak yang paling cepat adopsi dan paling agresif dan mungkin apa yang bisa dipelajari dari mereka gitu Pak? Nah ini dilema banget nih Mas. Jadi ternyata berdasarkan riset di luar itu, industri yang paling kena dampak itu adalah industri teknologi. Wah, teknologi. Betul. Padahal orang-orang IT teknologi inilah yang sebenarnya menginisiasi AI ini kan. Awalnya mereka berpikir pakai AI kerjaan dia lebih enak, nggak perlu lembur gitu kan. Libur masih bisa tiduran. Nah ternyata malah mereka yang kena disrupt dulu. Jadi industri yang sangat related dengan teknologi savvy itu yang akan kena kan. Terus kedua mungkin dari sisi finance ya gitu loh. Jadi karena kan finance ini kan dibutuhkan proses yang benar-benar sangat legit, boleh dibilang tuh margin of error-nya harus 0%. Nah sedangkan dependensi terhadap human bagaimanapun pasti akan ada kesalahan. Jadi mereka akan berusaha keras untuk mengotomisasi ini dengan AI supaya margin 0% tadi itu bisa tercapai gitu kan. Nah sisanya mungkin yang lebih ke arah apa ya, heavy resources tapi repetitif, manufacturing mungkin. Kita udah banyak lihat di pabrik-pabrik otomotif terutama di luar negeri itu sekarang menerapkan namanya apa ya, dark factory. Jadi dia sebutannya dark factory karena pabrik bisa jalan tanpa ada lampu. Kenapa begitu? Karena isinya mesin yang sudah dikontrol semua dengan AI gitu lah. Nah itu mungkin akan menjadi wave berikutnya itu. Tapi yang sifatnya kreativitas kayak industri content creator, apa ya, yang memang membutuhkan kreativitas manusia, saya rasa itu akan less disruptive dengan adanya AI ini sih. Gitu. Kalau Hypernet sendiri bagaimana Pak mempersiapkan diri itu ya untuk menghadapi AI apa aja yang udah disiapkan dan akan dilakukan gitu? Oh, kita pastinya tadi dari sisi infrastruktur digital karena memang kita sudah di dalam sana bidang itu, jadi kita make sure bahwa fondasi infrastruktur digital di pelanggan-pelanggan kita ini memang sudah ready to adopt, gitu kan. Pada saat sebelum AI datang, kita juga tahu bahwa adoption to cloud-nya juga masif kan. Gimana datanya tuh semua lari ke cloud. Jadi bisa connect anywhere, anytime, everywhere lah gitu kan. Nah, itu foundation digitalnya harus kuat. Nah, kedua dari sisi sekarang security. Karena beberapa customer tadi balik lagi ke financial institution, mereka worry sekali masalah data. Gitu. Jadi jangan sampai AI ngebantu mereka tapi malah datanya leak kemana-mana, ya kan? Karena kan masalah kredibilitas ya. Kalau industri perbankan atau finansial itu sekali data nasabahnya bocor dan kredibilitasnya akan hancur. Jadi security ini juga menjadi
salah satu concern penting. Nah, Hypernet memang sekarang fokusnya ke dua hal ini nih, Mas, gitu loh. Di sisi lain memang kita juga melihat apakah ada peluang yang memang kita bisa masuk dalam hype-nya AI ini kan. Kan banyak orang berusaha mencoba, mau cari tahu. Nah, sebenarnya dalam waktu dekat kita akan launching istilahnya marketplace untuk si pelanggan-pelanggan kita itu bisa beli token AI, tapi dia nggak perlu subscribe ke banyak platform. Cukup dengan satu platform, misalnya dia pakai Claude, pakai OpenAI, pakai DeepSeek atau Gemini-nya si Google, itu tinggal ke satu platform, dia tinggal beli di sana. Gitu. Jadi udah di-spill kan ya apa maksudnya? Iya. Tapi namanya nanti pada saat launching. Sip. Nah itu untuk kita coba ikut tren, jangan sampai ketinggalan istilahnya. Gitu. Nah tadi Pak, setelah perusahaan udah mulai mengimplementasi gitu, mungkin risiko-risiko baru apa aja sih Pak yang berpotensi muncul gitu ya Pak? Tadi kan misalnya ada data penting, ada dokumen penting, mereka masukkan ke AI, itu bagaimana tuh Pak? Kebijakan-kebijakan apa yang perlu jadi perhatian gitu mungkin dari perusahaan? Kalau dari sudut pandang saya, AI ini kan kapabilitasnya boleh dibilang unlimited ya. Tergantung bagaimana kita memberikan akses kepada si AI ini kan. Nah, karena itulah membawa juga resiko. Semakin besar akses yang diberikan, semakin besar juga resiko yang akan kita dapat. Tapi kalau aksesnya limit, kapabilitasnya juga terbatas. Jadi ini harus dicari di tengahnya yang memang balance baik lagi untuk kebutuhan bisnisnya seperti apa. Gitu. Jangan sampai implementasi AI ini terlalu overkill. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, yang saya lihat ke depan, ya balik lagi memang, dan ini menurut saya jadi perhatian semua masalah data security ini. Karena ada case saya baca di luar, AI dikasih akses ke inbox email, akhirnya dia mengirimkan email yang tidak seharusnya ke penerima yang sebenarnya bukan itu yang dituju. Kemudian akses ke pembayaran e-commerce, akhirnya dia over pembeliannya. Nah, hal kayak gitu yang mungkin harus diperhatikan. Makanya balik lagi, jangan langsung jump ke toolsnya, tapi benerin dulu bisnis prosesnya. Dari situ identify mana yang kira-kira memang dibutuhkan untuk ada AI platformnya di sana. Gitu loh. Karena idenya adalah bukan semuanya di AI kan, karena tidak mungkin semua proses bisnis itu bisa dijalankan secara AI. Harus ada human touch-nya. Nah, bagian mana ini yang harus kita create. Itulah kenapa sekarang ramai sekali orang-orang membeli GPU on-prem. Kalau mungkin Mas aware tuh ya, sempat kan beberapa bulan lalu MacBook laku keras karena semuanya nginstall open cloud di dalam itu kan. Ya sebenarnya kan itu salah satu cara untuk mengkonten jangan sampai aksesnya kemana-mana. Betul. Karena kuatirnya kalau ditaruh di cloud, di internet nanti kemana-mana. Tapi kalau di PC something happen, matiin PC-nya atau aksesnya hanya di folder itu aja. Jadi masalah sovereign data ini jadi harus menjadi perhatian utama sih. Makanya kita balik lagi fokus data security sih tadi. Gitu. Ya itu tadi data sovereignty ya Pak ya, dan juga security, dan tadi human-nya juga jangan sampai ceroboh gitu ya Pak dalam menggunakan mereka dalam bekerja sehari-hari gitu. Betul. Karena hype jadi bablas. Baik, mungkin kita break sejenak sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @sua_media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook.
Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Pak Sudiarto Ooi, CEO dari Hypernet Technologies. Baik Pak, tadi udah dibahas banyak deh Pak, tadi data sovereignty, security, dan juga human-nya gitu. Mungkin kita bahas sedikit tentang governance ya Pak. Bagaimana sih perusahaan ini mempersiapkan tata kelolanya dalam mulai mengimplementasi AI, tapi tetap menjaga governance dari perusahaan itu tetap terjaga gitu. Nah, sebenarnya semua balik lagi ke SOP ya. Kalau SOP-nya udah ada, dan ke komitmen. Apakah semua itu menjalankan sesuai dengan SOP? SOP itu kan tulis apa yang kamu lakukan apa yang udah ditulis. Sebenarnya gitu. Nah, setelah itu evaluasi berkala. Gitu kan? Apakah SOP itu masih relevan dengan proses bisnis yang di actual apa tidak? Nah, kami selalu ke customer itu memotivasi mereka kalau bisa SOP itu di ISO-kan atau ada sertifikasi internasional. Karena itu yang menjadi standar pengukuran apakah best practice-nya itu sudah kita pakai apa tidak, ya kan? Dan ISO itu kan memang banyak sekali. Ada ISO masalah keamanan data misalnya, ISO 27000 gitu. Ada lagi ISO masalah service quality, ya kan? Nah, itu yang harus jadi benchmark bagi perusahaan-perusahaan. Karena kalau SOP-nya ada memang, tapi SOP-nya dibikin istilahnya kayak organik atau karbitan, itu juga sulit juga. Nanti orang yang kemarin bikin SOP-nya resign, SOP-nya apakah dirubah lagi kan juga nggak tepat, ya kan? Jadi harus ada benchmark secara internasional. Saya rasa itu harus jadi baseline awal sebelum kita menerapkan apapun itu, nggak cuma AI, platform ataupun apapun itu akan datang dari sana gitu. Karena AI akan bekerja based on apa yang udah kita set, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Sejauh ini Pak Sudiarto melihatnya bagaimana Pak perkembangan dari tata kelola perusahaan dalam mengadopsi AI secara spesifik? Kalau jujur lihat dari beberapa pengalaman, terutama pada saat saya ngobrol dengan pelanggan kita, ada yang udah rapi sekali, tapi karena saking rapinya jadi terlalu rigid, jadinya kaku. Jadi SOP-nya mungkin sudah dibuat 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tapi masih dipakai seperti itu. Gitu. Nah, ini yang mungkin pada saat terjadi proses transformasi, terutama di era AI ini yang serba cepat, mungkin akan sedikit challenging bagi mereka. Ada yang SOP-nya bisa 3 bulan sekali berubah tuh Mas. Saking dinamis ya. Gitu. Dia bilang, saya perusahaannya kan agile Pak, mau cepat. Tapi terlalu cepat berubah kan si people-nya juga bingung. Baru bulan lalu begini, kok bulan ini begini kan. Nah AI-nya juga nanti akan pada saat ditaruh framework-nya juga bingung. Jadi framework mana yang mau dipakai kan. Jadi sebenarnya terlalu sering berubah nggak bagus, nggak pernah dirubah dievaluasi juga tidak bagus. Makanya tadi balik lagi harus ada evaluasi rutin, apakah 3 bulan, 6 bulan atau per tahun untuk memastikan SOP itu masih jalan. Nah tapi dari sisi Hypernet biasanya membantu customer memberikan contoh use case. Kalau pelanggan misalnya sejenis manufacturing, ini loh, biasanya mereka menerapkan ini. Dari finansial misalnya, oh ini loh, gitu. Paling tidak memberikan gambaran secara umum ke pelanggan kami, oh best practice di luar tuh seharusnya seperti ini. Nah apakah bisa di-adopt bagi mereka, ya balik lagi ke mereka untuk menentukan. Itu sih. Dari pengalaman implementasi yang udah dibantu ya oleh Hypernet, mungkin common mistake apa aja sih Pak yang masih umum gitu dilakukan perusahaan selama implementasi ini? Lebih ke arah komitmen datanya ya. Jadi masih terjadi data duplikat yang belum terintegrasi. Jadi misalnya data tim sales dengan data tim finance terkadang masih berbeda. Nah pada saat itu harus dilakukan cleansing. Data mana yang mau dipakai, ya kan? Terus kedua, terkadang ekosistemnya terlalu silo. Tidak ada integrasi secara end to end yang mengakibatkan datanya itu setengah-setengah. Sehingga untuk mengcombine itu menjadi awal kita butuh ngambil dari sini gitu. Terus yang masalah juga ketiga adalah tidak ada istilahnya boleh dibilang kayak decision maker kalau terjadi perbedaan data dan data mana yang harus dipakai. Gitu kan. Jadi memang semuanya memang secara fundamentalnya memang masih bersifat di area data. Di sisi infra juga ada problem, tapi dengan perkembangan internet sekarang yang udah makin istilahnya tuh menjangkau, ya kan? Infrastruktur digital udah semakin better, terutama di daerah kota besar seperti Jakarta. Jadi tidak ada isu. Nah, memang security itu balik lagi selalu menjadi last priority. Pelanggan tuh pikirnya adalah yang penting saya pakai dulu deh.
Nanti kalau misalnya ada masalah baru pikir belakangan gitu. Karena memang security ini masih barang mewah bagi beberapa pelanggan ya, boleh dibilang. Mereka merasa bahwa resiko yang mereka hadapi which is belum kejadian sekarang dengan nilai proteksi yang harus dibayar sekarang terlalu besar. Jadi mereka berpikir ya nanti dulu lah gitu. Nah itu terkadang yang kan jadi masalah di ujung hari pada saat misalnya data loss atau data leak ya kan. Mereka akan jadi kesusahan itu pada saat itu. Nah kita selalu ngomong Pak ini harus jalannya berbarengan. Walaupun investasinya bisa dibikin kecil-kecil, nggak langsung harus sekaligus. Itulah yang menjadi keunggulan kami saya rasa di market ya. Hypernet selalu menawarkan bisnis modelnya managed service. Jadi bayarnya bulanan. Kalau kompetitor kami mungkin kebanyakan mereka adalah jual produk, terus ini barang-barang solusinya bayar di awal, selesai. Nah kami yang selalu kalau bisa nih pay as you go. Karena inginnya kami long term. Kalau customer merasakan benefit, harusnya mereka akan terus stay bersama kita gitu. Tapi kalau kita hanya di awal, biasanya customer akan merasa kok nggak bawa value, akhirnya dia decide yang lain kan. Itu cara kami untuk membantu pelanggan untuk adopt teknologi supaya lebih gampang ya. Kemudian bagi para decision maker ya pada sebuah perusahaan, bagaimana sih mereka tadi setelah mereka memutuskan untuk menggunakan AI, tentu kan itu investasi yang tidak murah itu Pak. Bagaimana mereka menentukan measurable ROI-nya gitu Pak, atau KPI apa yang harus di-share? Nah tergantung makanya mereka setelah tadi melakukan skala prioritas mana yang mau masuk dulu itu dilihat. Tapi kan kalau kita bilang common kan ada sales function, finance function, operation function, bahkan sekarang ada HR function, legal function ya kan. Nah dari masing-masing function area ini harus memang di set KPI-nya apa dan ROI-nya apa gitu kan. Tapi balik lagi memang penggunaan tools itu memang tidak bisa langsung short term impact ya kan. Kalau tidak konsisten dan people-nya tadi nggak komitmen ya impact-nya nggak akan sebesar apa yang mau dicapai kan. Jadi harus dilihat yang secara berkesinambungan gitu. Paling gampang memang sekarang orang melihatnya adalah dari sisi AI ya, kacamatanya adalah efisiensi cost dulu deh gitu. Nah tadi mindset yang salah bahwa dengan pakai AI karyawan saya bisa 100 bisa jadi 30 gitu. 70-nya AI yang jalanin. Nggak sesimpel itu juga sebenarnya kan. Nah jadi pendekatannya ini harus benar dari awal. Mana yang repetitif, mana yang memang menjadi urgensinya gitu. Tidak serta-merta selalu memotong cost gitu. Bisa jadi costnya nggak dipotong tapi produknya kalau naik 2 kali 3 kali kan ya, bisa juga. Jadi masalah ROI ini memang harus di-define dulu aspek yang mana dulu gitu. Nggak bisa secara keseluruhan sih kalau menurut pengalaman saya gitu. Nah bicara mengenai SDM Pak ya, skill apa sih yang perlu mereka upskill gitu ya Pak dalam hal tadi setelah mengadopsi AI ini? Kalau saya bilang sih skill yang harus diadopsi pastinya kan toolsnya makin banyak pasti dia harus belajar ya. Tapi lebih ke arah habit sih dan attitude sih. Karena kebanyakan terutama ya Gen Z kalau boleh dibilang mereka semangat sekali pada saat ada tools baru. Tapi pada saat toolsnya udah jalan kan itu butuh dievaluasi, dibikin maturity-nya supaya menjadi lebih baik. Nah biasanya anak-anak Gen Z ini mereka jadi agak bosenan. Nah bagaimana memotivasi mereka itu supaya konsistensinya tetap ada. Gitu kan? Karena sistem itu tidak bisa dideploy sekali kemudian dibiarkan selamanya seperti itu. Harus ada konsistensi pembaruan dan pengembangan gitu. Nah inilah yang menurut saya skill yang harus mereka pelajari ya skill untuk apa ya sebutannya curiosity. Jadi cara ingin tahunya itu harus besar terus-terusan. Jadi makanya mereka mau belajar terus-terusan kan. Kunci daripada kita di dunia teknologi ini adalah kita selalu merasa bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Jadi kita pengen cari tahu terus. Nah kalau kita pengen gitu terus ya otomatis saya yakin skillnya akan nambah karena kan berusaha untuk mencari tahu dan sekarang mudah sekali untuk nyari sesuatu di internet kan apalagi ya sekarang tinggal prompt paling simple lah ya kita prompting kasih tahu jalan gitu kan. Kemudian Pak dari pengalaman Hypernet gitu ya bisa di share mungkin apa aja sih bisnis outcome yang udah menjadi real impact gitu ya dari penggunaan AI itu sendiri Pak? Di kami pendekatannya sama ya jadi mana yang memang untuk productivity, memang impact-nya mungkin secara numbers adalah ke revenue growth atau ke numbers profit, dan mana yang sifatnya memang efisiensi, ya kan? Nah ini adalah penurunan cost, kan? Nah sekarang kami lebih banyak fokus ke yang sifatnya itu adalah productivity, ya kan? Bagaimana dengan tim yang sudah ada, productivity-nya bisa dimaksimalkan. Nah salah satu use case yang udah proven itu adalah dari sisi secara telemarketing kami.
yang awalnya dulu harus manual ngirim email, ngirim message via WA, reach ke sosial media calon pelanggan, sekarang kita bisa otomatisasi dengan AI. Jadi AI yang akan melakukan crawling database berdasarkan profil yang dirasa cocok dengan produk kita. Kemudian AI juga yang akan mengirimkan istilahnya basic produk berdasarkan profil tadi yang sudah disortir oleh AI. Kira-kira produk yang relevan dengan perusahaan ini adalah ini nih. Nah, kemudian kami tambahkan juga dengan chatbot. Jadi kalau misalnya customer-nya nge-replay atau nge-respon, dan AI akan jawab dulu. Nah, pada saat sudah dirasa bahwa tingkat ketertarikannya memang dengan scoringnya sudah mendekati oke, baru kami sambungkan ke agent sales. Ya kan? Jadi supaya agent sales kami pada saat menerima prospek itu sudah tingkat interestnya sudah tinggi. Ya. Kedua, dari sisi bisnis proses, banyak pekerjaan admin yang dari pelanggan kirim form, kirim kontrak segala macam itu kami harus manual masukkan ke sistem. Sekarang dengan teknologi OCR tambahin AI, kami bisa melakukan summary dan melakukan review apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan, dan langsung masuk ke sistem ERP. Kalau ada, bahkan dibalikan lagi ke business function yang tadi yang memang mengerjakan itu gitu. Nah, itu kan produktivitasnya naik. Yang awalnya mungkin form 1 butuh dikerjain 2 hari, sekarang mungkin hitungan menit udah kelar kan. Review legal juga kami sekarang gitu. Kontrak-kontrak biasanya tim legal kami harus review 2 atau 3 hari, baca satu persatu tuh pas pasalnya. Sekarang dengan diupload ke AI, dia langsung kasih rekomendasi, hitungan menit keluar. Jadi proses kontrak drafting itu juga jadi cepat. Nah, kayak gitu yang kita coba push terus gitu loh. Nah, pelan-pelan lagi kita lihat lagi mana yang bisa dilakukan. Memang nggak bisa masif sih. Tadi setelah cost efisiensi dan juga productivity, mungkin major opportunity apa lagi sih Pak yang mungkin ke depan dilihat dengan era tadi kan ada agentic AI juga gitu. Ketika AI udah bisa mengambil keputusan gitu Pak. Pastinya kami Hypernet sebagai penyedia managed service, ya kita pengen dengan adanya teknologi AI ini juga bisa menjadi value added ya bagi pelanggan kami. Makanya kami ngelihat tadi yang dalam waktu dekat kami akan launching adalah marketplace token AI itu. Harusnya kan membantu pelanggan kami yang penggunaan AI-nya banyak sekarang bisa disimplify. Kedua, kami juga lagi melihat ke arah apakah robotic AI atau tadi physical AI itu juga menjadi sesuatu yang memang bisa menjadi value added. Karena ternyata fakta uniknya sekarang para IO ya, event organizer besar itu mulai nyewa physical AI atau robot ya untuk di acara-acara event mereka, dan itu mereka bayar harian tuh. Jadi lebih ke arah sekarang physical AI-nya masih dipakai untuk sifatnya entertainment. Belum untuk yang function benar-benar kan gitu. Tapi kedepannya mungkin kita sering lihat tuh barista AI, itu bisa jadi waitress AI, robot vakumnya sebenarnya kan tuh sekarang udah AI aja kan. Nah kayak gitu-gitu kami melihat bahwa trennya pasti akan lari ke sana gitu kan. Jadi industri hospitality, healthcare, manufacturing pastinya pasti akan membutuhkan physical AI tadi kan. Karena kondisi pekerjaannya sulit gitu. Jadi kami lagi ngeliat opportunity ke sana gitu. Lalu bagi para C-level gitu, bagaimana mereka reassess teknologi yang mereka punya saat ini dengan legacy system yang udah ada dan begitu besar, untuk migrasi ke sebuah sistem baru kan itu bukan hal yang mudah dan murah gitu Pak. Bagaimana mereka ini bergerak gitu Pak, dinamikanya? Ya kalau C-level pasti mereka selalu lihatnya berapa cost yang bisa diturunkan atau berapa profit yang bisa dinaikkan kan, atau revenue yang bisa dinaikkan. Ya, jadi secara working level pasti akan berpikir legacy system ini harus tetap dipakai. Tinggal kuncinya bagaimana mengintegrasikan gitu. Dan selama ini pengalaman kami melihat bahwa sistem yang sudah jalan itu sebenarnya mereka sudah open API. Jadi nggak ada isu untuk dilakukan integrasi gitu. Nah, tapi again balik lagi, apakah sistem itu masih relevan dengan proses bisnis mereka yang baru apa tidak, ya itu memang harus decision-nya datang dari mereka gitu. Cuman ya bagi C-level mereka pasti akan melihatnya 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dieksplor dari AI tools ini kan. Quick win-nya memang sekarang adalah replace dulu deh repetitive function yang memang kira-kira dilakukan berulang-ulang, kita AI-kan dulu karena itu nggak perlu integrasi, ya kan? Kita AI-kan dulu biar produktivitasnya bisa naik. Bisa 24 jam kerja AI-nya kan, nggak perlu harus nunggu 8/5 office hour kan. Nah itu yang mungkin menjadi prioritas utama gitu. Di kami pun sama, kami melakukan seperti itu. Repetitif dulu yang menjadi prioritas. Mungkin Pak Sudiarto bisa menyampaikan Pak, apa aja sih langkah yang perlu diambil ya bagi perusahaan ketika mereka
belum memulai implementasi AI dan yang sudah itu apa aja yang perlu mereka siapkan? Belum ke sudah ya. Kalau belum PR-nya banyak banget sih. Tapi kelihatannya sih harusnya perusahaan-perusahaan mid enterprise atau large enterprise sih rata-rata mereka udah punya foundation yang kuat ya. Jadi sekarang mereka tinggal hanya memastikan bisnis prosesnya masih tepat dan tools apa yang harus dipakai, gitu kan. Sisanya mereka tinggal make sure bahwa people-nya balik lagi komitmen menjalankan itu. Nah, kalau yang sama sekali belum ya memang balik ke infrastruktur digitalnya dulu sih, ready apa enggak gitu. Kalau ini sudah ready, dan masuk lagi ke data readiness-nya. Apakah datanya masih banyak manual atau tidak? Kalau udah banyak digital, dan baru nanti lari ke masalah bisnis prosesnya mau seperti apa gitu loh. Baru terakhir mungkin masalah security risk kan gitu. Ya perjalanannya memang panjang ya. Cuman ya balik lagi itulah kenapa Hypernet hadir di market, ya kita bantu ke pelanggan kita gimana mengarahkan mereka ini Bapak mulai dari mana gitu, startnya dari mana, dan toolsnya apa yang mesti dipakai juga kami bantu provide ke mereka gitu. Lalu Pak Sudianto melihatnya bagaimana Pak dalam dunia bisnis yang udah semakin advance gitu ya, akan bagaimana dalam beberapa tahun ke depan perkembangan teknologi tadi? Dengan adanya teknologi terutama ya ini saya rasa akan semakin cepat ya. Jadi intensity untuk bisnis itu boleh dibilang akan tidak lagi office hour gitu. Semua akan berusaha untuk balap-balapan, bahkan mungkin weekend, malam, dini hari pun tetap bisnis itu harus berjalan. Itu yang akan menjadi mindset bagi semua business owner ya. Dia tidur, bisnisnya masih jalan, gitu kan? Disitulah AI ada. Disitulah dia merasa bahwa AI ini menjadi function gitu. Sebelumnya mungkin kan hanya industri tertentu aja. Sekarang semua industri bisa digituin. Jadi akan ngejar produktivitasnya gila-gilaan. Nah, kalau udah seperti itu, competition-nya akan makin berat. Ya kan? Karena semua berusaha ke arah level itu kan. Nah, kalau udah competition berat berarti akan terjadi talent, istilahnya itu talentnya akan jadi tersebar karena semua saling berebut bagaimana mendapatkan talent-talent yang memang bisa mumpuni untuk ke arah sana. Nah, sebenarnya ini menjadi opportunity bagi teman-teman, terutama kan Indonesia kan dikatakan bahwa jumlah penduduk produktifnya sekarang lagi bagus-bagusnya. Makanya pemerintah menerapkan Indonesia Emas 2030 kan, karena sebenarnya itu. Nah, ini sebenarnya harusnya ini menjadi opportunity bagi anak-anak muda untuk mesti upgrade skill sekarang nih, gitu. Karena pasti akan kepake. Karena semua perusahaan pasti akan nyari nih talent-talent yang gini, terutama yang udah native AI tadi kan. Jadi harusnya lowongan pekerjaan secara digital juga akan makin banyak gitu kan. Jadi ya balik lagi seperti itulah. Jadi semua akan ngejar, kompetisi makin berat ya. Begitu kira-kira. Pak Sudianto, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Tadi ya Pak, kita melihat AI ini udah banyak tentu benefit dan juga ada resiko. Mungkin melihat perusahaan-perusahaan yang masih ragu-ragu atau yang udah melakukannya, bisa disampaikan nggak sih Pak pesan kalau AI ini tadi tidak mengurangi people gitu Pak, tapi justru memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan skillnya lagi. Itu bagaimana pandangan Pak Sudianto? Tadi semua revolusi atau transformasi pasti akan ada benefit dan ada risk-nya ya. Nah, terutama untuk masalah AI ini pasti yang akan dicari adalah orang-orang yang memang bisa mengutilisasi AI ini dengan baik. Karena produktivitasnya pasti akan naik, harusnya, kalau digunakan dengan tepat. Jadi mau tidak mau, suka apa nggak suka, bisa apa nggak bisa, ya kita harus bertransformasi ke sana, gitu loh. Karena ini memang udah demand secara global, gitu. Bukan masalah urgensi dari perusahaan saja, tapi perusahaan juga berusaha untuk survive melawan kompetitor dengan AI ini. Yang dulu mungkin perusahaan untuk bisa survive itu harus puluhan tahun, punya modal besar, resources banyak, baru bisa jadi top. Sekarang mungkin perusahaan yang mid level bisa menang competition, betul, bisa di level pertandingan yang sama dengan adanya transformasi AI ini kan. Jadi saya rasa pesannya adalah jelas bahwa ini sesuatu yang memang harus kita hadapin. Tinggal kita melihat dari sisi positif atau negatif gitu loh. Selalu harus positive thinking bahwa ini harusnya bring opportunity, bring something new ke kita, yang dimana kita bisa dapat sesuatu yang jauh lebih banyak, ya kan. Jadi menurut saya ya harus bisa mau nggak mau gitu. Karena kalau kita nggak bisa, orang lain bisa, ya kita akan ketinggalan gitu kan. Thank you banget Pak Sudianto ngobrol-ngobrolnya. Sayang sekali perbincangan kita tentu dibatasi oleh waktu. Tapi perbincangan ini sangat insightful dan juga semoga bermakna bagi penonton yang menyaksikan ini. Siap, thank you. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement nggak sih Pak dari Pak Sudianto untuk penonton dari Redaksi Siswa?
Oke, AI hari ini bukan masalah sudah datang ke hidup kita, tapi AI sudah bertindak. Bagaimana kita memenangkan bukan siapa yang paling cepat menggunakan AI, tapi bagaimana kita mempersiapkan fondasi untuk mempersiapkan ini semua. Jika perusahaan Anda merasa bahwa Anda butuh bantuan, kami Hypernet sebagai MSP siap untuk membantu Anda untuk mempersiapkan fondasi-fondasi tersebut. Jangan lupa, AI adalah mesin untuk memperbesar kapasitas kita. Kita sebagai manusia tetap harus menjadi nakodanya. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Pak Sudianto Oy, CEO dari Hypernet Technologies. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita terapkan di organisasi dan perusahaan kita masing-masing. Terima kasih kepada penonton dari Redaksi Swa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Registrasi sebelum berangkat. Ayo. Urusin bos. Pada perayaan tahun ini, kita mengusung tema Moving Forward, sebuah tema yang sederhana tetapi sangat relevan dengan perjalanan kita hari ini. Moving Forward bukan hanya tentang bergerak ke depan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun situasi tidak selalu mudah. Tentang bagaimana kita tetap punya energi, tetap punya semangat, bahkan kalau boleh saya bilang tetap punya aura positif yang membuat kita terus bertahan dan saling menguatkan. Teman-teman semua, jadi sekali lagi kita harus bersyukuri ya, kita pertama bisa melampaui usia 41 tahun. Ini harus kita syukuri betul, sebab teman-teman tentu juga bisa mengetahuinya. Media-media lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan jadi kita sekarang sudah memindahkan 41 ini merupakan tantangan dan anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebab dengan demikian ya kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bekerja bersama-sama di sini, dan itu harus selalu kita syukuri, dan itu insya Allah bisa terus membuat kita terus semangat bekerja, semangat untuk berkolaborasi sehingga terjadi sinergi yang luar biasa. Ada beberapa pihak juga nih yang untuk membantu mensukseskan acara HUT SWA ke-41 kita kali ini. Ada Roti Kopi, High Cup, Tugu, McDonald, Lock and Lock, Sambu, KLB Group, Bluebird Group, Image Dynamic, LG, Sharp, Justindo, ASDP, Banglaya, Quantum, and Alpental. Indosat, Volkswagen, Kidzania, Foxon, Ancol, BCA, BNI Sekuritas, Artugo, Medland, Kawanama Group, Bandar Jakarta, Nopoint Night, Sangria, Pizza Hut, St. Anton, Cimori, dan juga Telkomsel. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang terus kita jalankan, kita dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada para mitra kita.